Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2911. Apakah Anda saling kenal? Lewati, jangan lewatkan. Lewati desa ini, tapi tidak akan ada hal yang begitu baik. Langit berbintang yang luas, bayang-bayang orang, teriakan meteorit kecil, cukup keras. Orang yang berbicara tentu saja bukan Ye Chen. Jika Anda menjual pekerjaan teknis semacam ini, Anda masih membutuhkan Chaos Cauldron dan Chaos Fire. Kedua harta nasional itu gelisah di mana-mana. Dengan kalimat "Tuan, mengapa Anda datang ke sini?" Itu akan lebih tepat waktu. Di depan meja, Ye Chen sudah duduk, dengan guntur peri api merah tergantung di telapak tangannya. Guntur dan kilat cukup mendominasi, ruang sobek terdistorsi, suara guntur itu keras, dan cahaya guntur yang berkedip-kedip begitu menyilaukan hingga melukai mata orang. Xian Lei. Penonton belum pergi, mereka menonton dari jauh, dan mereka menggembungkan bibir. Guntur dan kilat tidak umum, apalagi sepotong guntur peri. Itu adalah harta peri yang tak ternilai harganya. Apakah itu digunakan untuk budidaya atau casting pada dasarnya, akan selalu ada peluang melawan langit, karena perpaduan bawaan dari kekuatan misterius. Dewi Kunlun dan Dewi Huasan benar-benar murah hati. Guntur peri, kamu bisa memberikannya jika kamu mengatakannya. Aku khawatir kamu tidak melihat dengan jelas, itu disebut pertukaran. Tidak melihat pasangan itu, berapa banyak harta diambil dari Ekaristi? Berapa nilainya? Melihatnya, ada banyak diskusi, banyak desahan, dan banyak klik. Kebanyakan dari mereka melihat Xian Lei untuk pertama kalinya. Itu sumber guntur sangat halus. Itu benar. Ye Chen tersenyum bahagia, melihat berulang kali, level utama adalah level Qian Xian Lei, yang benar-benar di atas. Meskipun peringkatnya tidak sebagus dewa awal mutlak, itu adalah menyelesaikan. Dewa guntur awal mutlak di dunia kecil adalah guntur dan kilat yang tidak lengkap. Jika juga utuh, amarahnya akan lebih besar dari yang dibayangkan, dan dia akan semakin bandel. Pergi menemui dewa petir awal mutlak, terkadang gelisah. Ye Chen secara alami memahami implikasi dari gejolaknya. Dia mungkin ingin menelan guntur peri api merah, dan telah menutupi ketidaklengkapannya. Tidak hanya guntur peri api merah, tetapi bahkan guntur langit Ye Chen, dia ingin menelannya. Cita-cita masih sangat tinggi. Dibandingkan dengan itu, Tian Lei lebih aktif. Dia sudah kehabisan dunia kecil, mengitari Ye Chen, melingkari telapak tangan Ye Chen, berlarian bola-balik, seperti boneka kecil yang tidak tahu dunia, melihat sepotong permen yang enak. Ye Chen tersenyum dan mengirim Xian Lei ke dunia kecil. Suara mendesing. Tian Lei mengikuti, dan Chaos Fire dan Chaos Thunder juga berlari bersama. Bagaimana denganmu? Kamu patuh. Ikuti kami akan makan makanan panas. Adikmu, jangan lari. Setelah itu, kata-kata seperti itu keluar dari dunia kecil, dan itu masih kekacauan. Kuali dan kekacauan dua harta hidup Huo adalah bla, dan mereka datang untuk menakut-nakuti Qian Xian Lei. Tidak buruk. Ye Chen tersenyum lagi, merasa sangat baik. Xian Lei. Siapa yang tidak menginginkannya? Dalam hal ini, Putra Kunlun dan Dewi Huasan masih sangat murah hati. Meskipun banyak obat berharga telah diculik, mereka pasti sangat berharga. Saat Anda bebas, bicaralah dengan Kunlun dan bawa kembali harta karun itu untuk menghangatkan Anda. Adapun Dewi Huasan, temukan pohon dan gantung di atasnya. Guntur dan kilat, aku punya guntur dan kilat. Saat dia tertawa, dia tiba-tiba mendengar panggilan. Mendongak, saya melihat seorang lelaki tua yang malang, yang mendorong kerumunan di sepanjang jalan, kaki dan kakinya masih loyo, begitu saja. Orang-orang yang menontonnya benar-benar memiliki tangan yang gatal, rambut acak-acakan, gigi kuning, mereka yang tersenyum. Mata tua, sepertinya pencuri. Dia memegang guntur dan kilat di tangannya, guntur dan kilat perak, levelnya seharusnya langit guntur, sumber guntur. Masih cukup halus, dan terasa berduri di tangan. Petir, aku punya petir. Dalam suara panggilan, lelaki tua malang itu telah tiba. Begitu. Ye Chen tersenyum, dan menjentikkan tangannya untuk memenuhi langit dengan senjata ajaib. Aku tidak ingin senjata ajaib, aku. Kamu orang tua, kembalikan petirnya.
Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia mendengar teriakan kutukan, dan seseorang berlari dari sisi bintang. Langit dan pinggiran kerumunan, dengan pisau ajaib di satu tangan dan palu di tangan lainnya, wajah mereka sangat gelap. Melihatnya, tidak sulit bagi orang untuk membayangkan plot macam apa itu. Pasti lelaki tua itu merampok Lei Dian dan pergi ke Ekaristi untuk mengubah hartanya. Lihat penampilannya yang malang, dia bisa melakukan hal seperti ini. Dan dia harus sering melakukannya. Ye Chen mengangkat alisnya saat melihatnya. Berbicara tentang lelaki tua malang ini, dia tidak mengenalinya. Tapi dua orang yang membunuh mereka adalah kenalan lamanya, bukankah mereka Chaos Sword Maniac dan Tiangang Yang Xuan? Keduanya adalah teman baiknya ketika dia berada di kota Zuxian, dan mereka adalah satu-satunya, dan pedang suci Ling Feng tidak terlihat. Saat berbicara, keduanya telah tiba, wajah mereka tidak hanya gelap, tetapi sudah hitam dan tembus cahaya. Mereka tahu bahwa Ye Chen menginginkan guntur dan kilat, dan dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengirimnya pergi, tetapi dia dirampok di tengah jalan. Orang tua, jangan kamu tidak tahu malu. Chaotic Knife mengutuk dengan liar, matanya terbakar. Berapa tahun, baik di dunia fana atau di dunia biksu, apakah dia pernah dirampok? Hari ini adalah pertama kalinya dia pernah dirampok sayangnya, tekanan api tidak bisa ditekan. Pak tua, kamu lari sangat cepat. Suara Tiangang Yang Xuan juga sangat keras, dan ada jejak kaki di punggungnya, sepertinya ketika dia dirampok, dia juga ditendang oleh lelaki tua itu. Teman kecil, amarahnya terlalu kuat, mudah melukai tubuh. Pria tua malang itu mengelus janggutnya dan berkata dengan penuh arti. Sekilas, dia tampak seperti ahli senior, tetapi tidak peduli seberapa baik dia berpura-pura, dia tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang buruk. Berhenti bicara omong kosong, guntur dan kilat masih datang. Jangan membuat masalah, aku mengambilnya. Hei, mereka bertiga sedang berbicara, dan mereka ingin bertarung lagi. Oke. Ye Chen sangat terhibur sehingga dia ingin tertawa, menghentikan omelan ketiga orang itu, dan menatap Chaos Dao Kuang dan Tiangang Yang Xuan dengan riang. Kalian berdua kakak laki-laki, tetap aman. Tidak apa-apa untuk mengatakan Sai. Orang tua ini, mereka berdua berteriak dengan semangat tinggi, punggung mereka tegak, seolah memberitahu dunia, apakah Anda mendengarnya? Apakah Anda mendengarnya? Kami adalah teman baik, kami telah membawanya bersama, bagian dari perang. Kalian bertiga, apakah kalian saling kenal? Katakan, ayo, petirmu. Pria tua malang itu adalah yang paling memalukan. Horoskop hari ini tidak cocok, sungguh sial, perampokan menimpa teman lama Ye Chen, dan dia datang ke sini untuk menemukan kegembiraan. Ini bukan harta karun, jelas bergegas ke jembatan Naihe. Aku ingat kamu. Jangan menunggu kami maju ke Kaisar Zun. Sangguan Jiu dan Yang Xuan sama-sama mengutuk. Benar, keduanya sudah berada di puncak para Santo Agung. Mereka keluar bersama Ye Chen di masa lalu, dan hanya beberapa ratus tahun yang lalu, mereka menjadi kuat, dan mereka bukan Santo Agung biasa. Bagaimana saya bisa mengambil halilintar ini dari mereka? Untuk mereka berdua, Ye Chen terikat lidah. Masih sangat jahat untuk menjadi orang suci yang hebat selama ratusan tahun, jika kesempatannya cukup, mereka berdua bisa menjadi kaisar semu. Ketika datang ke kesempatan, dia harus memberikannya. Dia mengambil guntur dan kilat, dan dengan jentikan tangannya, mengambil akumulasi spiritual kaisar, dan akumulasi energi kaisar, mungkin itu adalah sebuah kesempatan. Betapa memalukan. Keduanya berkata dengan riang, tidak sopan. Di mana Ling Feng? Mati. Mati. Ye Chen memindahkan pot anggur dari mulutnya, dan tampak tertegun. Ini bukan kabar baik. Master pedang dugu di kota Zuxian juga berbakat melawan langit. Berbicara secara akurat, ini adalah perampokan. Yang Xuan membenamkan kepalanya untuk bermain-main dengan Di Yun, dan menjawab dengan santai. The Great Secret Realm harus dirampok. Chaotic Sword Mania kemudian menambahkan. Ketika Ye Chen mendengarnya, dia tertegun sejenak, dan Great Secret Realm harus dirampok, yang merupakan hal yang langka. Orang itu memiliki begitu banyak monster, itu sebabnya dia mengalami musibah seperti itu. Ayo pergi, aku sudah lama tidak kembali ke Dacu. Keduanya berbalik dan melambaikan tangan kepada Ye Chen. Setelah begitu banyak perang, mereka masih hidup. Orang-orang akan melangkah lebih jauh di jalan peri. Ye Chen melihat mereka pergi, kedua punggungnya memantulkan cahaya perubahan kehidupan, dan juga tertutup debu tahun-tahun, dia masih tidak tahu apakah benar membawa mereka keluar saat itu. Jalan ini terlalu panjang menengok ke belakang,
sebagian besar perubahan telah berlalu. Tiba-tiba, dia mengingat Yang Ge tua lagi. Ayah Yang Lan, mendiang mertuanya, telah dimakamkan selama ratusan tahun. Pada saat ini, suara Erhu masih terdengar di telinganya dari waktu ke waktu, penuh rasa sakit. Aku tidak menyangka aku masih hidup. Si terlalu asyik, seseorang datang, Ye Chen sepertinya tidak menyadarinya, dan setelah melihatnya, itu adalah kenalan lama lainnya, itu adalah Fan Tong dari bintang Suzaku. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan kendi dengan santai, karena dia adalah seorang teman lama, dia tahu bahwa dia tidak pernah kehilangan segalanya di kasino di Yudu. Fan Tong hari ini sudah menakutkan di Changmu, dikelilingi oleh energi kematian, umurnya akan segera berakhir, dan batas waktunya semakin dekat, tetapi karena bakatnya yang buruk, dia masih hanya setingkat kaisar realem, dan itu tidak mudah untuk bertahan sampai sekarang. Sebelum kamu mati, beri aku sampel. Fan Tong mengambil kendi dan mengambil petir. Kebetulan dia mendapatkan petir ini. Meski hanya petir sungguhan, masih ada sumber petir. Ingin mati secepat ini. Ye Chen tersenyum, dan cahaya ilahi keemasan muncul dan tenggelam ke dalam tubuh Fan Tong. Itu adalah inti dari fisik suci, yang langsung melebur ke dalam tubuh Fan Tong. Segera, tubuh Fan Tong bergetar. Kemudian, itu adalah terobosan langsung. Kerajaan kekaisaran menjadi semi bijak, dan tubuh tua Fan Tong mendapatkan kembali vitalitasnya, menghilangkan energi mati, wajahnya penuh kemuliaan, dan energi dan darah yang berdebar kencang melonjak bersamanya. Ratusan tahun umur lebih. Kenapa, kamu tidak menginginkannya? Ekaristi dianugerahkan kepadamu, jadi pertahankan. Itu keren, pergi dan tinggallah di sana. Ye Chen mengangkat tangannya dan berkata dalam cara yang sangat baik kirim Fan Tong pergi, saudarimu, kamu hampir tidak bisa menyimpannya. Anda harus dimasukkan ke dalam peti mati. Saya tidak tahu seberapa jauh, Fan Tong berhenti. Berdiri karena malu, Fan Tong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah melihat Ye Chen, dia berbalik dan pergi. Untuk beberapa saat, dia melihat dunia manusia. Aku ingin tombak perang itu. Di sini, seseorang datang untuk mengirimkan guntur dan kilat. Itu adalah seorang pemuda botak dengan tubuh yang megah, nafas yang berat, dan aura barbar, tapi dia bukan orang barbar, seharusnya nenek moyangnya memiliki hubungan dengan orang barbar. Apa yang dia bawa adalah Zenlei, cahaya keemasan yang bersinar. Senjata Dharma, ambil sendiri. Ye Chen berkata dengan santai, mengambil guntur dan kilat dengan santai, dan yang dia lihat bukanlah orang yang mengirim guntur, tetapi dunia kecilnya sendiri, karena kepala Xing Tian membuka matanya lagi. Di mata kepala Xing Tian, pemandangan yang muncul masih merupakan tanah kematian, dikelilingi kabut dan dipenuhi darah, saya tidak tahu di mana itu, sangat gelap. Perbedaan dari terakhir kali adalah kali ini dia melihat sosok Di Huang di mata Xing Tian. Meski hanya sekejap, dia tidak akan pernah salah. Episode 2912 membentuk tim untuk kesenangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, cahaya di matanya berfluktuasi. Apa yang dia lihat sebelumnya adalah keindahan, tetapi sekarang dia melihat Kaisar Huang, yang membuatnya tanpa sadar berpikir bahwa apa yang tercermin di mata-mata Xing Tian kepala adalah salah satu dalam legenda prasejarah kuno. Terima kasih, senior. Di sini, pemuda botak itu telah mengambil tombaknya, dan membungkuk kepada Ye Chen, tetapi dia tidak melihat Ye Chen merespons sama sekali, jadi dia pergi sambil memegang tombak itu. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak menutup matanya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan api kekacauan dan kuali kekacauan tergantung di depan kepala Xing Tian. Menatap matanya dengan rasa ingin tahu. Kepalanya besar, dan matanya tidak kecil. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat dunia di matamu, tapi sayang itu diselimuti kabut. Serta mosa yang gelap gulita, kabut darah yang mengepul mengamuk, dan terkadang kilat dan guntur dapat terlihat. Tusuk. Tian Lei sangat berdedikasi, memadukan guntur nyata dan guntur langit, dan berputar-putar di sekitar Qian Xian Lei, selalu mendekati orang lain dibandingkan dengan Shen Lei awal mutlak. Qian Xian Lei tidak begitu kontradiktif, setidaknya tidak. Pertanda baik sebelum menyerah. Saya tidak tahu kapan, saya melihat kepala Xing Tian menutup matanya. Ye Chen masih bermeditasi, cukup bingung. Dia tidak mengerti mengapa sosok Hong Yan dan Di Huang muncul di mata Xing Tian satu demi satu. Apakah itu menyampaikan semacam rahasia? Apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara tiba-tiba membangunkan pikirannya. Pembicaranya adalah orang kecil,
hanya sebesar kepalan tangan pria, mengenakan 2 potong pakaian, rompi kecil di bagian atas tubuhnya, dan sepasang celana kecil di pinggangnya, menyodok perutnya, lucu sekali. Itu benar, itu bayi roh kecil. Tubuh utamanya adalah Tyrannosaurus Rex, tetapi pencuri menyukai bentuk ini. Dengan trik berpura-pura lembut ini, dia mengangkat alisnya kemana-mana, dan di mana peri cenderung lebih banyak. Dunia menertawakannya. Dibandingkan dengan tubuh Tyrannosaurus Rex yang mendominasi, hal kecil ini lucu pada pandangan pertama. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang itu. Aduh, aku pergi. Teriakan tiba-tiba dimulai, itu masih bayi roh kecil. Ye Chen juga orang yang suka gadget, jadi dia benar-benar mengulurkan jarinya dan menyodok perut bayi kecil itu. Dengan menyodok seperti itu, seseorang akan terbang menjauh. Rugi. Percuma saja, kalau tidak Anda bisa menyodok lubang darah. Ketika Xiao Lingwa kembali, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Bentukku adalah untuk menjemput gadis-gadis. Apa yang kamu cari? Kekuatan apa yang kamu miliki? Masih ada petir yang tersembunyi, tes. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dia tidak membutuhkan bayi kecil itu untuk mengambilnya, dia mengambilnya sendiri, itu adalah petir ungu, levelnya tidak tinggi, dan levelnya petir nyata masih di bagian bawah. Darah suci, aku ingin darah suci. Xiao Lingwa menggertak, dan setelah semua kerja keras untuk menemukan Lei Dian, dia datang untuk membuat Ye Chen berdarah. Tidak ada darah, tapi tamparan. Kata Ye Chen, dan menamparnya. Wow! Orang-orang di dunia banyak melihat ke atas, melihat bayi kecil itu pergi, bola mata mengikuti busur dan bergoyang dari sisi ke sisi, seberapa jauh ia akan terbang seperti ini. Pamanmu. Ada kutukan dari langit berbintang yang jauh. Xiao Lingwa memuntahkan darah, tidak hanya terluka, tetapi juga marah, dia tidak tahu berapa banyak ruang yang dirobohkan dalam perjalanan ini, dan dia hampir hancur berkeping-keping oleh telapak tangan. Namun, Sein Ye Chen masih sangat baik hati, dia menyerahkan bayi roh kecil itu, tetapi mengirim sepotong Kaisar Yun, selalu memikirkan pertumpahan darah Lao Su, ide ini sangat berbahaya. Lingwa kecil akhirnya pergi, terlatih-tatih, langsung pergi ke Dacu, lalu langsung pergi ke Heng Yue, lalu langsung pergi ke Yun Feng. Jarang sekali Ye Chen tidak ada, jadi dia harus menganiaya dan menggoda istrinya dan menjadi anak penjahat, semua orang menyukainya. 9 hari kemudian, terdengar teriakan dari Yun Feng. Itu benar, pria ini dipukuli lagi. Nan Mingyu membilasnya, tapi dia tidak selembut yang dia bayangkan. Dia memukul lebih keras dari Ye Chen. Seorang penjahat tertentu hampir dihancurkan menjadi bakso. Di meteorit itu, Ye Chen meletakkan tangannya di atasnya dan tidur siang. Dia telah menunggu selama 9 hari sejak Xiao Lingwa pergi. Dalam 9 hari terakhir, bisnis tampaknya tidak terlalu baik. Tidak ada yang datang untuk mengirimkan guntur, tetapi penonton datang berkelompok. Kebanyakan dari mereka adalah senior, dengan junior berkepala harimau, untuk melihat Ekaristi. Setelah hidup legenda Ekaristi suci, itu adalah pertama kalinya saya melihat orang yang nyata. Bos, ini meleleh. Chaos Ding menggertak, mengejutkan Ye Chen. Ye Chen membuka matanya dan menatap Xiaoji. Tianlei keluarganya benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar membuat kepatuhan Xianlei. Saat ini, kedua halilintar sudah bergabung, dan prosesnya sangat lambat. Kamu bisa tunduk. Ye Chen melihat ke samping, tersenyum pada dewa awal mutlak. Shenlei tidak menanggapi, tidak bergerak, dan tetap tidak masuk. Setiap kali ini terjadi, Chaos Ding dan Chaos Huo menjadi marah dan ingin membentuk tim untuk mengalahkannya. Aku sudah bertemu senior. Setelah 9 hari, seseorang akhirnya datang. Itu adalah seorang pemuda, mengenakan jubah tau polos, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, ada jalan misterius di sisinya yang sepertinya tersembunyi, dan dia juga memiliki semacam suara surgawi. Darahnya selaras dengan semua makhluk hidup. Itu benar, itu putra bumi, lawan lama Ye Fan, suatu hari, satu tanah, dua warisan, keduanya telah bertarung berkali-kali, dan setiap pertarungan telah menarik perhatian dunia. Mungkin, hanya putra bumi yang benar-benar tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Fan, dan pemahamannya tentang Tao jauh lebih rendah daripada Ye Fan. Ayah harimau tidak memiliki anjing, yang dapat dikonfirmasi dengan baik oleh Ye Fan. Ayahnya dan ibu keduanya adalah kaisar muda, dan dia adalah kaisar muda yang paling menakjubkan di surga, dan anak yang mereka lahirkan bersama secara alami menentang surga. Apakah kamu punya istri? Ye Chen tersenyum lembut. Pencuri itu mencintai junior ini,
dan memiliki hubungan yang dalam dengan garis keturunan ini. Jika bukan karena garis keturunan yang selaras dengan semua makhluk hidup, dia tidak akan pernah membuat begitu banyak lelucon dengan keluarga Hao Tian dan Hao Tian Xuanzhen. Aku belum menikah dengan seorang istri. Putra bumi terbatuk-batuk dan tersambar petir. Tingkat guntur ini tidak rendah, meskipun guntur langit, itu adalah puncak dari bidang guntur langit, tidak lebih lemah dari guntur peri biasa, sumber gunturnya sangat halus. Ada banyak peri di Dacu, tapi ada beberapa di antaranya. Ye Chen mengambil guntur dan kilat, dan setelah mendengar kata-katanya, dia masih ingin menjadi mak comblang sekali, dan dia ingin memimpin putra raja. Bumi ke garis manusia dia adalah bakat langka. Aku jatuh cinta dengan keluargamu Yeling. Beberapa putra bumi tidak bisa menahan tawa, dan tidak tahu apakah mereka bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mau tidak mau melihat putra bumi, junior ini juga sangat termotivasi. Saya juga ingin melengkung kubis keluarganya. Tapi sejujurnya, dibandingkan dengan pria kecil berkulit hitam itu, dia menyukai putra bumi, setidaknya pria ini terlihat normal, Tang Sanxiao agak sulit untuk dijelaskan, dan dia tidak ingin cucunya menjadi hitam dan tidak licin. Sayang sekali dia terlalu banyak berpikir, percuma, Yeling harus menyukainya, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa kamu paksakan, dewa tahu apa yang disukai Yeling. Yo, kebetulan sekali. Saat dia berbicara, seseorang turun lagi. Kali ini, mungkin ada lebih dari satu orang, semuanya adalah keturunan, dan mereka semua adalah generasi baru pelaku kejahatan di surga, termasuk fisik Lai Huozan, fisik abadi Zifu, fisik iblis 9 neter, fisik ilahi Dao Yuan, fisik bawaan tubuh Dao, Taiyin dan matahari. Iya. Dunia mendecakkan lidah mereka, menatap mata yang berkilauan. Para junior ini, sangat menakutkan untuk memilih siapapun secara acak, tidak hanya darahnya, tetapi juga persepsi Tao. Ada suatu masa ketika para talenta ini cukup gelisah, mereka bertengkar setiap beberapa hari, dan mereka membuat janji sesekali, dan setiap kali mereka dikelilingi oleh banyak orang. Jika Heavenly Scourge dan Heavenly Vien juga datang, itu akan menjadi lebih hidup. Orang tua mengelus janggut mereka. Jika dikatakan bahwa hal yang paling menakjubkan adalah Ye Fan, tubuh Heavenly Scourge, putra suci yang berharga tubuh keluarga, adalah orang yang akan memimpin generasi baru. Saya lebih optimis tentang pria kecil hitam gemuk. Pria kecil hitam gemuk yang mana? Tang Sanxiao. Yah. Ini cukup gelap. Berbicara tentang Tang Sanxiao, lebih banyak orang memiliki makna yang dalam, bahwa kekuatan tempur normal pria, ini mungkin bukan yang paling menonjol, tetapi jika Anda membuka batas suksesi darah, itu akan menjadi sengit. Itu harus menjadi satu-satunya orang di seluruh surga yang dapat membuka batas suksesi darah sesuka hati, dan negara bagian keabadian begitu sombong. Senior, hadiahi aku dengan metode rahasia. Pedang peri itu bagus. Kakek berkata, aku ingin pil. Aku ingin Diyun. Banyak penjahat tidak datang ke sini untuk berjalan-jalan, mereka semua datang dengan petir. Kebanyakan dari mereka adalah guntur surgawi, hanya tubuh peri Zifu yang membawa guntur peri yang rusak, yang jauh lebih buruk daripada guntur peri Qian. Ye Chen tidak pelit, jarang generasi muda begitu peka, dan jika mereka bisa memberi lebih banyak, mereka akan memberi banyak. Jika kamu belum menikah, kamu bisa pergi ke Dacu. Sebagai senior, apa Kaisar ke-10 dari Dacu berkata berpengetahuan luas, tampaknya dia benar-benar ingin menangkap semua pelaku kejahatan ini dan menjadi menantu Dacu. Betapa semaraknya, dia suka hidup. Aku tidak bisa mengalahkan Yelingmu. Lai Huozanti terbatuk, merasa sangat malu. Dia masih ingat terakhir kali dia kembali ke Heng Yue, Yeling berkata, aku tidak bisa menahan diri untuk memukul, dan memukulinya sampai habis. Bentuk manusia. Aku juga menyukai Yelingmu. Kebetulan sekali, aku juga. Kali ini, aku di sini untuk melamar. Oh, aku juga. Semua orang berbicara satu sama lain, dan mereka berbicara bersama, dan mereka masih saling menghargai, dan para pahlawan melihat hal yang sama, dan obrolan masih bagus banget. Panas. Ye Chen mengangkat tangannya, memutar matanya ke kiri dan ke kanan, melihat ini, melihat itu, ekspresinya sangat berarti, bajingan kecil ini, kecuali tubuh matahari dan tubuh matahari, seharusnya tidak ada di sini untuk mengirim guntur dan kilat, tetapi untuk mengatur tim datang untuk memanah kubis keluarganya. Dengan postur ini, saya akan memberi Anda seluruh kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat. Ekspresi orang-orang di dunia bahkan lebih dalam.
Apa yang harus dikatakan? Sein Ye Chen menyiapkan meja sebagai ganti guntur dan kilat, mungkin dia bisa menukar beberapa menantu, yang dari talenta yang hadir bukanlah monster di langit, berdiri bersama Ye Yeling, itu adalah pria yang berbakat dan cantik. Aku cinta sejati. Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya seseorang berbohong. Kamu tidak punya harapan. Orang-orang masih berbicara, mengoceh. Ada beberapa kata yang tidak ingin mereka ucapkan secara sukarela, tetapi para tetua keluarga mereka, yang datang untuk mengajari mereka mengucapkannya, dan mengolok-oloknya setelah melihat Ekaristi. Mereka juga di jalan, sangat bahagia. Tuan Muda Ye tidak berbicara, hanya melihat apa yang mereka katakan, satu orang yang hadir dihitung sebagai satu, dan dia menuliskan semuanya satu persatu, dan kemudian memberitahu Ye Ling bahwa ketika dia memukul getah di masa depan, dia harus melakukannya. Merawat bakat-bakat ini secara khusus. Sebenarnya, sejak bertahun-tahun yang lalu, Ye Ling sudah merawat mereka. Setiap kali ada perkelahian antara generasi muda, keduanya akan terluka. Dia dan Tang Sanxiao akan mengikuti getahnya. Bahkan di masa depan, saat berjalan-jalan di langit berbintang, saya tidak akan membawa harta saya, karena takut dirampok lagi. Episode 2913 Kamu begitu nyata. Saya tidak tahu kapan, semua penjahat pergi, Tuan Muda Ye mengirim mereka secara pribadi, berkicau tanpa henti, menyapu mereka dengan tamparan, akhirnya tenang. Tunggu sampai aku selesai mengganti Thunderbolt. Pria ini mengangkat tangannya lagi, dan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, mengunjungi keluarga para talenta ini, dan berbicara dengan orang-orang tua itu. Tusuk. Di dunia kecil, guntur terus berdering. Tian Lei bekerja keras dan menyatu satu demi satu, dia memiliki nafsu makan yang baik dan tidak pernah menolak untuk datang, semakin baik, proses fusi berjalan dengan lancar. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dengan tenang. Sejak bakat pergi, Ye Chen belum membuka. Pada hari keempat, tidak ada yang datang. Itu adalah seorang anak laki-laki dengan tongkat tulang di tangannya, lengan telanjang, dan pola ilahi kuno di tubuhnya. Darahnya mendominasi, memaksakan, matanya yang besar dan tajam bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia juga mengembangkan prinsip-prinsip misterius. Berat, mendarat dengan bunyi gedebuk. Raja pria kecil. Tidak diragukan lagi, itu dia, adik laki-laki Kaisar Men sendiri. Sungguh garis keturunan yang kuat. Suara itu berlanjut, dan seseorang sudah mengenali siapa itu, belum lagi juniornya, bahkan orang tua pun merasakannya. Sangat tertekan, darah Raja Barbar kecil itu terlalu kuat. Mereka mengenalinya, dan Ye Chen juga mengenalinya. Raja pria kecil pernah ke Dacu, dan asal-usulnya diketahui dunia. Sejak zaman kuno, dia disegel oleh Kaisar pria. Dari segi usia, dia sebenarnya mirip dengan Ye Fan dan yang lainnya, dalam hal senioritas. Itu cukup tinggi. Aku di sini untuk mengirim guntur. Raja Barbar kecil memperbaiki dirinya sendiri, dan memberikan petir. Petir hitam adalah guntur dewa yang rusak. Tingkat petir tidak rendah, dan sumber petir pada dasarnya telah menghilang. Terima kasih. Ye Chen tersenyum, dan dia tidak akan sopan, Raja Barbar kecil ini tidak tinggi, dan senioritasnya tidak rendah, dia, Kaisar ke-10 dari Great Chu, harus memanggil senior ketika dia melihatnya. Aku menyukai Ye Lingmu. Raja Barbar kecil itu sadar diri saat dia berbicara. Dia memberi Lei Dian, dan memilih gada setingkat Kaisar, membandingkannya dengan tongkat tulang di tangannya, dan mengambil tulang tongkat itu dibuang, gada ini tampak lebih mendominasi. Kamu sangat nyata. Ye Chen mengambil kendi dan melihat ke atas dan ke bawah pada Raja Barbar kecil itu. Dengan senioritas seperti itu, kamu akan keluar dan mengacau. Aku takut aku akan kehilangan nyawaku jika aku memintamu untuk melakukannya menjadi menantu saya. Aku akan menggoda putrimu. Raja Barbar kecil itu tidak hanya serius, tetapi juga sangat lugas, tanpa menyembunyikan kata-katanya. Orang barbar selalu seperti ini. Saat saya berjalan, saya tidak tahu siapa yang ditendang. Ye Chen yang bergerak. Mungkin orang ini sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, melihatnya duduk di sana, tetapi sebenarnya meluangkan waktu untuk berlari keluar, menendang Raja Barbar kecil itu, dan ingin memukul kubis kecilku, jadi dia harus menahan pukulan itu, berikan itu mencoba. Aku tahu itu kamu. Raja Barbar kecil itu bangkit, wajahnya menjadi gelap. Tuan Muda Ye duduk tegak, dengan buku ekstra kuno di tangannya, dia membolak-balik halaman dengan ringan, terpesona olehnya, dia juga seorang kaisar yang rajin,
dia hanya mengabaikan pandangan mata Raja Barbar kecil itu, dan hanya mengikuti seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan menendangmu, apa-apaan ini? Raja Barbar kecil itu pergi, menahan amarahnya. Dacu, ini akan menjadi hidup. Beberapa senior mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Bakat ini berkumpul dan semuanya pergi ke Dacu, dan kebanyakan dari mereka pergi ke Yeling. Mereka pasti membawa senior mereka sendiri. Misi, jangan pulang jika Anda tidak mengalahkan kubis kecil dari keluarga Ekaristi, jagalah Anda. Adapun Ye Chen, dia tidak khawatir sama sekali. Halo Dacu. Pemandangannya indah, pegunungan dan sungainya indah, dan orang-orangnya sangat baik. Setiap kali orang luar datang, akan ada keramahan khusus. Jika mereka takut berjalan lelah, mereka akan diantarkan untuk berbaring. Mereka sangat pengertian. Sekali lagi, Ye Chen kehabisan stok. Orang-orang di dunia datang dan pergi, satu demi satu, banyak orang menguap, satu persatu, mereka tidak ingin berlatih Taoisme, mereka hanya suka menonton kegembiraan, dan mereka tidak merasa lelah. Ye Chen meletakkan tangannya lagi, dan membiarkannya tidur siang. Lari, kemana harus lari? Kamu kuali murahan, kamu berani menyelinap ke arahku. Kamulah yang memukulku. Di dunia kecil Ye Chen, itu masih tidak damai. Dengan kuali besar itu dan itu bola api, itu tidak pernah berhenti. Itu juga merupakan pertempuran setiap 2 hari, dengan seringnya perkelahian, dan sumpah serapah tidak pernah berhenti. Keduanya lucu. Inilah yang ingin dikatakan oleh Dewa Awal Mutlak. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dia sangat cerdas. Karena dia disegel di dunia kecil oleh Ye Chen, dia pada dasarnya berjalan ke sana setiap hari, dan setiap hari dia adalah penonton, menyaksikan pertarungan antara Chaos Cauldron dan Chaos Fire. Tianlei tidak berpartisipasi, dan dia tidak berniat untuk berpartisipasi. Namun, setelah Chaos Thunder menyatu, akan sulit untuk mengatakannya. Chaos Cauldron menggertaknya, dan Chaos Fire menggertaknya. Apakah dia mengingat semua ini? Guru. Pada saat itu, Ye Chen membuka matanya secara terbuka. Dia merasakannya dengan baik, memang ada guntur ilahi. Memalingkan muka, saya melihat seorang pemuda berbaju putih, duduk di atas bangau, dengan penampilan biasa, dan lebih sering orang, terlempar ke dalam kerumunan, dia tidak dapat melihat sedikit pun keanehan, tidak ada nafas biksu di tubuhnya matanya kuno dan tak tergoyahkan, sekilas, dia terlihat seperti manusia. Zhang Zifan. Tubuh api Zheng Yizang yang mengamuk terhuyung-huyung. Aku belum melihat fisik seperti apa yang dia miliki sejauh ini. Aneh untuk bisa mengatakannya, itu darah biasa. Diskusi telah dimulai, dan kebanyakan orang mengetahui bahwa pemuda bernama Zhang Zifan ini juga salah satu generasi baru Zheng Feng di masa lalu, dia bukan misteri umum. Jalan ethereal. Gumam Ye Chen pelan. Dia mendengar bahwa ada seorang pria muda berbaju putih yang terhuyung-huyung dari Fierce Fighting Body yang dia pukul dengan telapak tangan. Bahkan tubuh abadi dari rumah ungu tidak cocok untuknya. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Fisik suci, yang telah menyelesaikan setengah langkah, memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan dapat melihat bahwa cara Zhang Zifan sama dengan cara lama Piao Miao, tetapi juga sedikit berbeda. Zhang Zifan benar-benar luar biasa. Dia tidak memiliki garis keturunan khusus, memiliki pemahaman Tao yang sangat tinggi, dan telah kembali ke dasar pada usia muda. Pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa dari orang-orang, dan mereka pada dasarnya adalah karakter yang kejam. Aku bertemu denganmu, senior. Zhang Zifan telah tiba, dia adalah anak laki-laki yang berperilaku baik, berbeda dari yang sebelumnya, temperamennya agak mirip dengan Ye Fan. Tidak perlu terlalu sopan. Ye Chen tersenyum, seperti seorang penatua. Zhang Zifan menjentikkan tangannya dan mengeluarkan petir emas. Membuka Dewa Guntur. Begitu guntur dan kilat keluar, mereka terkejut. Orang-orang yang menonton teater, ada banyak orang dengan penglihatan yang sangat tinggi dan pengalaman yang kaya, yang mengenali nama Lei Dian, Rulei, yang memiliki kekuatan untuk membuka langit dan sangat mendominasi. Ye Chen mengambilnya, dan berkata dengan mata cerah, guntur ilahi ini, dalam hal tingkat, tidak sebagus guntur ilahi awal mutlak, tetapi lebih mendominasi daripada guntur ilahi awal mutlak, karena ini adalah lengkap guntur dan kilat, dan sumber gunturnya sempurna. Pilih apapun yang kamu mau. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan patung kaisar semu tergantung di langit, banyak pil beterbangan, ada juga metode rahasia, dan gulungan rahasia kuno, yang semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Junior ini sangat murah hati, dia tidak bisa pelit lagi.
Zhang Zifan tersenyum dan hanya mengambil satu gulungan kuno. Dengan guntur ilahi ini, latar belakangmu seharusnya luar biasa. Tanya Ye Chen sambil tersenyum sambil menatap Lei. Nenek moyangku, Kaisar Hantu. Ayo, ke sini. Saat menyebut The King dan Kaisar Hantu legendaris, Ye Dasaolei tidak melihatnya, dan mengaitkan jarinya ke Zhang Zifan, semakin dekat belajar jarak jauh. Zhang Zifan tersenyum ringan dan maju selangkah. Ye Chen menyingkirkan guntur ilahi, berdiri dengan tangan di tangannya, dan berbalik ke arah Zhang Zifan, melihat kakinya dari kepala ke kepala, dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Keturunan The King akhirnya tertangkap hidup-hidup. Dia sudah lama mencari orang dari keluarga Kaisar Hantu, tetapi Di Huang tidak menemukannya, jadi dia bertemu dengannya. Dewa punya mata. Berkenalan dengan kutukan terlarang matahari dan bulan. Sedikit mengerti. Ada orang lain di keluargamu. Ada beberapa. Apakah kamu memiliki potret nenek moyangmu? Tentu saja ada. Ye Chen seperti sebuah kabupaten tuanku, seperti menginterogasi seorang tahanan, mencoba menyelesaikan masalah ini, mencoba memeriksa pendaftaran rumah tangga keluarga Zhang Zifan, sehingga aku bisa pergi ke rumah mereka di masa depan. Untuk belasungkawa dan mendiskusikan kehidupan. Jika memungkinkan, saya meminta potret Kaisar Hantu. Silakan kembali dan tawarkan. Berdiri. Sejujurnya, dia tidak akan memukul juniornya dengan mudah, kecuali dia tidak bisa menahannya. Melihat Zhang Zifan seperti melihat Kaisar Hantu, dan dorongannya sangat kuat. Melihat Zhang Zifan lagi, ekspresinya sangat tidak wajar, dia selalu kedinginan ketika ditanya oleh Ye Chen dan dilihat oleh Ye Chen seperti ini, dan dia juga memiliki firasat yang sangat buruk, dia telah mendengar tentang sifat Ekaristi. Maaf telat, update-nya telat. 3 bab hari ini. Tanggal 16 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2914 Bisnis itu baik. Di bawah pengawasan semua orang, Zhang Zifan pergi. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ye Chen berubah menjadi tubuh Dharma dan mengantarnya pergi dengan begitu banyak orang yang menonton, jelas tidak pantas untuk menggertak generasi muda, dan dia harus menemukan tempat di mana tidak ada orang. Tidak lama kemudian, Zhang Zifan dipukuli oleh tubuh Dharma, dan setuju untuk mengawalnya sepanjang jalan, dia membawa anak itu ke sudut gunung, dan kemudian mengobrol serius. Ketika dunia melihatnya lagi, dia sudah pincang. Itu juga karena Kaisar Hantu tidak lagi hidup, jika tidak, dia pasti akan memarahi Ye Chen, pamanmu, generasi mudaku sangat patuh, bagaimana kamu bisa melakukannya? Itu juga karena Kaisar Hantu tidak lagi hidup, jika tidak, Tuan Muda Ye pasti akan membuatnya kesal. Generasi mudamu baik, tapi 9 tuaku tidak. Anda adalah seorang kaisar yang agung, Anda tidak berpikir untuk berkultivasi Tao, tidak ada gunanya menjadi bersih, tahukah Anda berapa banyak orang yang telah tertipu oleh kutukan matahari dan bulan itu? Dingin. Tuan Muda Ye sedang duduk di depan meja, ceria, dengan kata besar, suang, terukir di wajahnya, dan dunia tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Kaisar ke-10 Chu tersenyum begitu bahagia. Putrimu mertua melahirkan lagi. Mengapa kamu berlari, dan aku tidak akan memukulmu? Kaki ini. Mati rasa. Ye Chen mengabaikannya. Itu Senlei, ia memiliki kesombongannya sendiri, tidak normal untuk mengatakan itu lembut, dan itu tidak normal. Senlei awal mutlak adalah contoh yang bagus. Jiang Taixu. Phoenix. Ye Chen tiba-tiba mendengar suara itu saat dia sedang bersenang-senang. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi melirik orang-orang ke segala arah. Tidak apa-apa bagi orang tua untuk memanggil mereka dengan nama depan mereka, tetapi anak-anak yang masih muda itu juga mengikuti. Tampaknya Jiang Taixu dan Feng Huang memang Jiang Taixu dan Feng Huang, dia seperti Raja Abadi berkabut, dan dia seperti Peri Guanghan. Saya telah melihat pendahulu saya. Ye Chen memberi hormat dari jauh, ke Jiang Taixu, dan ke Feng Huang, ada sebab dan akibat, terutama dengan keluarga Phoenix, bahkan sekarang mengingat Feng Xian, kebencian masih ada, karena dia, terlalu banyak orang yang bereinkarnasi mati di negeri asing. Jiang Taixu tersenyum sedikit, menjentikkan lengan bajunya, dan mengeluarkan guntur dan kilat. Dia mendapatkannya secara tidak sengaja. Kali ini dia berkeliaran di langit berbintang, dan mendengar bahwa Ye Chen mengubah guntur, jadi dia membawanya. Dia adalah masih sangat optimis terhadap generasi muda. Terima kasih, senior. Ye Chen tidak sopan, dan bahkan melakukan gerakan, menggunakan senjata ajaibnya sendiri. Eliksir. Gulungan rahasia. Mereka semua telah diundang,
jadi pilihlah apapun yang Anda inginkan. Jiang Taixu tersenyum dengan lembut, dan tidak mengambil apapun, kiri dan kanan bersama Feng Huang, perlahan-lahan menjauh, tempat yang mereka lewati, dunia menundukkan tangan, senioritas mereka terlalu tinggi. Begitu keduanya pergi, mereka datang untuk berbisnis. Dari kejauhan, saya melihat Tao Tua Kunlun, wajahnya cukup gelap, terutama ketika dia melihat Ye Chen, kegelapannya begitu terang sehingga Ye Chen menyambar begitu banyak bahan untuk pil kebangkitan di surga di masa lalu, setiap kali dia mengingat ini jika bukan karena pemurnian pil kebangkitan Ye Chen, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Pilih apapun yang kamu mau. Ye Dasao tersenyum, meskipun dia berkulit tebal, dia sedikit malu. Saya sangat menyesal untuk Kunlun tua, yang telah bekerja sangat keras untuk menyimpan materi hampir sepanjang hidupnya. Melayani. Mudah untuk mengatakannya. Wajah Kunlun tua itu gelap, dan karungnya sudah siap. Itu adalah tas penyimpanan yang besar. Dia tidak peduli dengan artefak magis, gulungan kuno, dan mengisinya satu per satu. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin seimbang Anda. Ye Chen juga sedang dalam perjalanan, dan telah mengeluarkan buku catatan kecil. Setiap kali lelaki tua Kunlun mengambil satu, dia akan menuliskannya satu per satu. Harta ini akan diganti oleh roh jahat selama bertahun-tahun. Untuk menyelamatkan Anda suami, saya telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Saya telah kehilangan begitu banyak harta, tidak apa-apa untuk memberikannya kepada saya, jika tidak, saya akan pergi ke jendela rumah Anda setiap hari, terutama ketika Anda berdua sedang melakukan sesuatu. Sambil berbicara, semua harta di luar telah diambil. Kunlun tua mengelus janggutnya dan menimbang karungnya. Ups. Tidak penuh, Anda bisa mengisinya lagi. Itu tidak penuh, Ye Chen harus mengisinya, tidak ada cukup harta, dan produk khusus berkumpul, keranjang produk khusus Dacu itu dimasukkan ke dalamnya dengan putus asa, sangat menarik, benar-benar ingin membuat saya bangkrut. Pendeta Tao tua itu meliriknya, dan akhirnya berhenti berbicara omong kosong, melontarkan guntur berwarna ungu dengan santai, membawa karung itu dan berjalan pergi, agar tidak bertemu dengan perampok di jalan, dan membuka gerbang Daoyu Kaisar secara langsung, dan dia tidak dapat menemukannya bahkan jika dia mencoba. Jika orang belajar menjadi pintar, itu mungkin bukan hal yang baik. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, ekspresinya penuh arti, dia memang berpikir tentang perampokan, setelah melihatnya seperti ini, dia jelas tidak bisa mengikuti, benda tua itu datang ke surga, dan otaknya menjadi lebih baik setelahnya. Berhubungan dengan individu tertentu untuk waktu yang lama. Beberapa hari berlalu dengan tenang tanpa pembukaan. Ye Chen, yang sedang duduk di depan meja, tertidur lagi. Langit begitu besar, pasti ada banyak orang dengan guntur dan kilat, tetapi tidak semuanya mau bertukar, dan tidak semuanya begitu murah hati. Pada hari ke-9, Keitian Senlei akhirnya menyerah, tetapi dia tidak terlalu rela, dan bahkan proses integrasinya sangat sulit, dan butuh setengah bulan untuk terintegrasi sepenuhnya. Selama setengah bulan, tidak ada yang datang. Ye Chen dan yang lainnya tertidur, sementara penonton terus menguap. Mereka tidak tahu mengapa mereka begitu santai. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka, dan bukannya menggoda gadis seperti itu, mereka datang ke sini untuk mengobrol dengannya. Keluar, jangan ikuti aku. Kutukan yang menusuk telinga terdengar tiba-tiba, dan Ye Chen, yang sedang berbaring di atas meja, mengangkat kepalanya karena terkejut, matanya yang mengantuk sangat kabur. Yang datang kali ini adalah peri, langsing dan anggun, dengan wajah tiada taraf, dan gaun peri merah yang garang. Meskipun sosoknya mungil dan ramping, dia berjalan seperti harimau dengan semangat dan kecerobohan, menunjukkan postur yang kokoh. Peri itu adalah Niu Sisan, cucu dari Niu Sisan, yang dibawa kembali saat iblis menyerang, dan dia benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Sekarang dia lebih terlihat seperti seorang gadis, dibandingkan kehidupan sebelumnya. Itu sulit dikatakan. Dia tidak datang sendiri, ada 3 orang di belakangnya, murid Xieyun Shaoyu, murid Huo Teng Wang Biao, dan murid kedua Xiong, Gong Xiaotian mengikuti. Jelas, mereka semua jatuh cinta pada Niu. Oh, dia terlalu tangguh dalam dirinya kehidupan sebelumnya, tapi dia tumbuh dengan indah di kehidupan ini. Saya sedang berpikir untuk melengkungkan kubis kecil ini, Bung. Memiliki cita-cita. Mata Ye Chen penuh makna, pencuri itu optimis dengan ketiga guru itu, tidak hanya menyukai gadis cantik, tetapi kebanyakan dari mereka juga memiliki kecenderungan masokis, seperti Niu, bahkan jika mereka menikah dan pulang, dapatkah mereka hidup? Dengan itu,
Jika Anda gagal melakukannya dengan baik di kamar pengantin, Anda akan dipukuli hingga hemiplegia, yang bahkan luar biasa memikirkannya. Yang mulia, keluargamu masih kekurangan menantu perempuan. Niusi berjalan, menjentikkan guntur emas, dan menambahkan sepatah kata pun, gadis ini tidak berbelit-belit, dia sangat lugas, dan dia bisa bersaing dengan raja pria kecil. Ye Chen mengambil guntur dan kilat dan mengeluarkan batu kering. Jika kamu setuju, aku akan pindah ke Yunfeng. Niusi menyisir rambutnya, tetapi gerakan itu sekilas tampak tidak harmonis. Mungkin dia memiliki kesan mendalam pada Niusi dari kehidupan sebelumnya, penampilannya berubah, dan emosinya tidak baik. Sebaiknya jangan pergi. Ye Dasao mengatakan ini dengan hati yang kuat, bukan karena dia takut gadis itu akan membuat masalah, tetapi karena dia takut dia tidak akan dipukuli. Gadis kecil yang lan di keluarganya biasanya seekor burung kecil, tapi berapa banyak pertempuran itu masih sangat sengit. Kami tidak sebaik Ye Fan. Gong Xiaotian dan yang lainnya juga datang, blah. Apakah kamu setinggi dia? Apakah kamu setampan dia? Apakah kamu sekuat dia? Niusi meletakkan satu tangan di pinggulnya dan menunjuk satu tangan ke tangan lainnya, seperti kakak perempuan, dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia memarahi mereka bertiga, beruang macam apa dia, dan dia tidak tahu apa-apa. Gong Xiaotian menderita batuk kering, bukan Ye Fangao. Shaoyu mencibir, tidak setampan Ye Fan. Wang Biao melengkungkan bibirnya, bukan Ye Fan Qiang. Tapi kami berkulit tebal. 2 saat kemudian, mereka bertiga berbicara serempak. Pernyataan ini disebut kebocoran yang mendominasi, belum lagi omong kosong. Ye Chen terhibur, keempat harta hidup ini semuanya adalah harta nasional di Dacu, dan dalam hal rasa malu, mereka bisa mengalahkan keluarganya Ye Fan 10 kali jalan, jika si bodoh itu punya kulit yang lebih tebal, dia akan memeluk cucunya sejak lama. Keluar, jangan ikuti aku. Sapi itu pergi, dan ketiganya seperti plester kulit anjing. Dilihat dari posturnya, jika Anda tidak menyerahkan kubis kecil keluarga Niu, Anda tidak berencana untuk pulang, dan Anda mungkin memiliki misi Master Ayo. Hal-hal seperti ini, Xiong Er dan Xie Yuna III, benar-benar melakukannya, selalu membodohi murid-muridnya, menggoda gadis lain. Xiong Xiaoer saat itu, adalah contoh yang sangat baik. Ye Chen menutup matanya dan mengirimkan guntur dan kilat ke dunia kecil. Hari ini sangat meriah, orang-orang sering datang ke sini, ada jenderal terkenal dari dunia bawah, monster besar dari surga, dan si tua dari dunia manusia. Selain itu, ada beberapa rekan Tao yang tidak dikenal yang mengatakan mereka ada di sini untuk mengirim guntur untuk orang lain. Adapun untuk siapa mengirimnya, Ye Chen tahu di dalam hatinya bahwa itu harus menjadi dewa tua di surga. Kebanyakan dari mereka masih tidak bisa melepaskan urusan surga, dan mereka akan menyelamatkan malu ketika mereka bertemu, jadi mereka mengirim orang ke sini. Hari ini, bisnis sedang bagus. Orang-orang tua itu murah hati dan murah hati, kecuali satu guntur yang nyata, sisanya adalah guntur surgawi, dan ada 2 guntur peri yang rusak, keduanya bukan level rendah. Pergi untuk melihat Divine Thunder of Absolute Beginning, saya tidak begitu tenang lagi. Hari ini, sumber guntur-guntur jauh di atasnya. Jika kita benar-benar ingin bertarung, itu adalah guntur dan kilat peringkat kedua, yaitu jauh dari lawan Tianlei. Utuh. Sesekali, Chaos Cauldron akan mendatanginya, dan tak terhindarkan untuk mengintimidasi dan berkedip, dan bahkan Chaos Huo, kedua orang ini bekerja sama dengan sangat diam-diam, sayang sekali. Shenlei masih belum masuk, biarkan kamu memakai mulutmu, jangan menyerah, aku sangat bangga. Masih jauh. Gumam Ye Chen, guntur dan kilat telah meleleh banyak, dan itu masih jauh di belakang guntur yang kacau. Misalnya, ketika api yang kacau meleleh saat itu, persyaratan untuk tingkat guntur dan petir akan lebih tinggi di masa depan. Kurasa lebih bisa diandalkan untuk menelannya secara paksa. Pahlawan melihat hal yang sama. Melahap. Ye Chen tidak menjawab, hanya berbicara omong kosong. Metode rahasia untuk kembali ke sumber kekacauan tidak hanya membutuhkan sumber, tetapi juga fusi kecocokan pikiran, sumber, dan spiritualitas yang sempurna adalah arti sebenarnya dari fusi. Suatu hari, Ye Chen menutup matanya dan duduk bersila, jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Setiap kali seseorang mengirim petir, dia akan secara sadar mengatakan bahwa setelah menyerahkan petir, dia akan mengambil apa yang dia butuhkan sendiri. Harta karun ditempatkan di luar, dan Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Selamat ulang tahun untuk teman buku Li Yian. N.
Episode 2915 dibahas. Langit berbintang sangat luas dan dalam. Di meteorit Baizhang, Ye Chen setenang patung batu, tercerahkan dengan ketenangan pikiran, ada penglihatan yang berkembang di sekitar tubuhnya, dan suara jalan dan langit bergema, sangat halus di langit berbintang ini. Ada banyak penonton dari segala arah, dan banyak dari mereka sudah berlutut, mendengarkan suara ekaristi, dan mereka semua telah memasuki kondisi pencerahan, katakan saja. Setelah menunggu sekian lama, pasti ada manfaatnya suara ekaristi Tao begitu misterius, mungkin Hashi bisa menemukan peluang darinya. Belum lagi, ada orang yang benar-benar luar biasa, alis banyak orang terulur, menunjukkan sedikit pencerahan, dan terlebih lagi, mereka segera menerobos. Gambar itu sangat menggoda. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, lapisan lingkaran cahaya menyebar satu sama lain, tanpa kekuatan menyerang, seperti angin musim semi yang hangat, dengan cahaya dan hujan yang turun, memuntahkan kemegahan, terjalin dengan Taoisme yang kacau, memelihara sekelompok makhluk. Tes. Orang lain datang dari jauh, dan itu adalah lelaki tua yang berjanggut, yang lidah di pipi, dia ada di sini untuk memberikan guntur, dia memiliki guntur yang nyata di dadanya, dan tanpa mengganggu Ye Chen, dia meletakkan guntur dan kilat, mengambil jimat, dan berbalik lagi setelah pergi, dia lebih suka pergi untuk menaklukkan setan dan membunuh setan daripada mendengarkan musik dan mencerahkan Tao. Setelah itu, dua sosok bergandengan tangan, satu adalah Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, dan yang lainnya adalah Dewa Putra Matahari dan Bulan. Keduanya tidak datang dengan tangan kosong, satu diberikan kepada Tian Lei, dan yang lainnya diberikan kepada guntur yang nyata. Keren sekali, masih sangat mempesona. Ini hari pertamamu jalan-jalan. Aku tahu kamu menikah dengan seorang istri, bagaimana kamu menjadi begitu hebat? Kamu bisa menculik satu jika kamu memiliki kemampuan. Keduanya bertengkar lagi, bertengkar sepanjang jalan, berangsur-angsur menjauh, tidak lama setelah berjalan, mereka kembali dalam satu tim lagi, sepertinya mereka diberikan kepada Lei Dian, tetapi mereka tidak mendapatkan bayinya, dan mereka mengambil Bawen dan sendiri, dan ingin memberi Ye Chen lebih banyak darah. Melihat bahwa dia tercerahkan, dia benar-benar tidak tahan untuk mengganggunya. Pada hari ketiga, seseorang dari Xuan Huang datang. Itu adalah Kaisar Changlong, yang telah memasuki langit berbintang untuk menyadari Taoisme. Dia, yang berada di puncak, memiliki persepsi yang sangat jelas tentang penindasan jalan Kaisar, dan itu adalah melemah sedikit dia juga ingin bertarung di era ini. Ketika dia melihat Kaisar Chu Agung, wajah orang tuanya tidak terlalu menyenangkan, bahkan sedikit gelap, Long Jie keluarganya akan dipukuli ketika dia kembali ke Dacu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada menantu perempuan Anda, adapun Men Singkong mengejar dan memukulinya. Fitnah itu milik fitnah, tapi dia tetap meninggalkan Lei Dian. Guntur ini telah bersamanya selama hampir 1000 tahun, dan itu murah untuk Ye Chen. Tubuh suci ini harus diselesaikan secepat mungkin, karena langit, kapan saja di masa depan, mungkin ada seseorang yang akan selamat dari bencana Kaisar, dan perlu diselesaikan untuk melindungi jalan, tidak hanya untuk mencegah banjir klan Desolate juga perlu waspada terhadap invasi asing. Jika guntur dan kilat benar-benar dapat membantu langit bergemuruh ke dalam kekacauan, dan jika guntur yang kacau benar-benar dapat membantu Ye Chen maju menuju kesuksesan besar, itu akan dianggap sebagai pahala, dan itu akan menjadi berkah besar bagi surga. Pada hari kelima, Kunlun Su, penguasa suci dari 9 langit kehancuran, dan penguasa suci surga Daluo semuanya berkumpul untuk mengirimkan guntur dan kilat, dan ada guntur ilahi yang pecah di antara mereka. Pada hari ke-8, Putri Suzaku datang ke langit berbintang ini untuk mengirimkan guntur untuk Ratu Suzaku sejak dia mengambil peri dari kota tanpa air mata tahun itu, dia belum dilahirkan kembali. Pada hari ke-13, Jiang Taigong datang berjalan-jalan, tanpa guntur dan kilat, tetapi mengambil cermin gosip dari Ye Chen, yang direkam oleh Chaos Cauldron dan Chaos Fire. Kalian semua memperdagangkan guntur dan kilat untuk harta, mengapa begitu? Sadar diri. Sejak hari itu, hanya sedikit orang yang datang. Saat Ye Chen duduk, saat itu bulan Maret. Dalam 3 bulan terakhir, dia tidak membuka matanya, tidak bergerak, bahunya penuh debu, sementara mencerahkan, menyembuhkan lukanya, luka gelap roh primordialnya belum pulih sepenuhnya. Di antah-berantah, dia sepertinya melihat pintu itu lagi, pintu Dacheng, yang masih sekilas. Dia kehabisan penglihatannya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui itu. Yang tersisa hanyalah sepotong kabut, dan jalan ke Dacheng masih jauh.
Ledakan. Baru pada bulan keempat ada pergerakan di langit berbintang. Itu adalah tubuh pertempuran yang berapi-api yang menarik kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi di alam suci besar telah naik ke tingkat orang suci agung bertahun-tahun yang lalu, dan dia menekan kesengsaraan surgawi sampai sekarang. Langkah itu, ada beberapa penonton yang berlarian jauh, Anda bisa melihat lautan guntur dan guntur. Namun, para biksu dari seluruh dunia datang jauh-jauh, bukan untuk melihat guntur dan kilat, tetapi untuk melihat hukum kaisar, terutama warisan kaisar. Pada dasarnya mereka mengirim orang untuk datang, dengan bakat tubuh pertempuran sengit, tidak ada alasan untuk menarik jika Anda tidak datang ke tubuh jalan kaisar, mungkin ada lebih dari satu patung. Seperti yang mereka bayangkan, dalam Fierce War Body dan Heavenly Tribulation, ada kaisar yang menguasai tubuh, dan memang ada lebih dari satu, ada 4, semuanya adalah kaisar dari ras prasejarah. Ini kelas putra kaisar yang pantas. Banyak senior membelai janggut mereka dan menatap mereka dengan desahan. Orang tua, bagaimana kamu membedakan antara kelas putra kaisar dan kelas kaisar muda? Beberapa junior bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam kesengsaraan sage besar, jika tidak ada lebih dari 8 kaisar dan badan dharma, mereka semua berada di tingkat putra kaisar. Jika ada lebih dari 8, mereka berada di tingkat kaisar remaja. Itu adalah puncak kaisar. Tidak apa-apa untuk mengatakannya. Boom! Ledakan! Ledakan! Di tengah diskusi, badan perang agresif telah memulai pertempuran dengan 4 kaisar, barisan 4 lawan 1, dan badan pertempuran kecil berjuang sangat keras. Sebagian besar waktu, mereka melarikan diri. Lagi pula, tidak semua orang adalah Ye Chen dan Yao Qi dan penjahat penentang dewa lainnya. Untungnya, dia selamat. Pada akhir kesengsaraan surgawi, tubuh pertempuran sengit hampir hancur, dan hanya sedikit butiran beras yang tersisa, yang merupakan api roh primordialnya, yang diambil oleh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, yang seharusnya menjadi penatua keluarganya. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang ramai dengan suara gemuruh. Setelah pertempuran sengit, ada matahari dan bulan, tidak heran jika suami istri menyebabkan malapetaka bersama, dan mereka melintasi malapetaka di medan bintang yang sama, yang satu di timur dan yang lainnya di barat. Lautan. Bersenandung. Pendeta Tao tua berkabut membuat penampilan yang kuat, memegang kapak pembuka langit di satu tangan, yang dipinjam dari Dacu, dan ditancapkan di satu sisi untuk melindungi jalan bagi 2 orang. Jika seseorang berani rabun, dia akan melakukannya akan diserang oleh guntur. Selain dia, ada banyak orang kuat dalam kegelapan, kebanyakan diundang oleh Taois tua, tetapi Hong Huang tidak boleh memanfaatkan celah, dan ada juga setan dan setan, yang juga mengincar. Seperti Fierce War Body, Lunar Sun juga menekan Heavenly Tribulation. Tepatnya, butuh bertahun-tahun untuk mengumpulkan Dao Yun. Jika bukan karena ini, dia mungkin akan berada di puncak Great Sage pada saat ini. Momen. Apa yang disebut akumulasi padat mengacu pada mereka, yang fondasinya cukup kokoh. Setelah malapetaka guntur, akan ada hukuman ilahi yang lebih mengerikan. Tubuh matahari menarik 5 kaisar, 4 kaisar dari ras prasejarah, dan sisanya adalah kaisar naga Taixu, yang membuat Long Ye dan yang lainnya terlihat linglung. Adapun tubuh Taiyin sedikit lebih lemah, dan 4 di antaranya tertarik, tanpa kecuali, semuanya adalah kaisar ras kuno. Karena alasan ini, kaisar klan dari beberapa klan kuno sengaja datang ke sini. Ledakan. Ledakan. Setelah keduanya, adalah tubuh Dewa Dao Yuan. Orang ini bahkan lebih ganas, dan 6 dari mereka direkrut, 3 di antaranya adalah Kaisar Agung, dan sisanya adalah Kaisar Xuanyuan, Kaisar Samsara dan Kaisar Wuji. Mata para kaisar yang menonton dipenuhi dengan air mata. Ledakan. Kesengsaraan surgawi tubuh Dewa Dao Yuan baru saja berakhir, dan tubuh Dao Xiantian telah muncul di atas panggung. Itu juga tubuh dari 6 kaisar dan hukum Dao. Datang ke sini karena ada Kaisar Naga Taixu lagi. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang hening hanya untuk 1 atau 2 hari, dan kemudian badai petir lainnya masuk. Kali ini, fisik iblis 9 neter, fisik abadi Zifu, dan 6 tubuh hukum Kaisar Dao, semuanya dari prasejarah. Belakangan, Raja Lelaki Kecil dan Putra Bumi adalah malapetaka yang terbuka pada hari yang sama. Satu di bidang bintang selatan, dan yang lainnya di langit berbintang utara. 6 kaisar yang sama dan hukum kaisar bertempur sampai titik kematian. Setelah itu, pelaku kejahatan sering muncul. Mendominasi seperti Zhang Zifan, menarik 7. 4 hari kemudian,
lelaki gemuk hitam kecil itu juga membuka kesengsaraan surgawi. Dibandingkan dengan pelaku kejahatan sebelumnya yang melewati malapetaka, dia jauh lebih rendah. Dia hanya menarik dua badan hukum. Ketika perampokan berakhir, dia hanya memiliki sejumput api jiwa kiri, yang hampir hancur. Kelompok penjahat ini, mari kita diskusikan. Sayangnya, tidak satupun dari mereka adalah kaisar muda. Jangan khawatir, ada juga tubuh Tianxia, Tianzu, dan Roh Kudus. Saya cukup optimis tentang 3 dari Ekaristi. Cukup banyak, setiap ada bencana guntur, akan ada kerumunan orang, yang telah melihat dominasi bencana guntur, dan sekali lagi melihat sikap kaisar. Mengapa? 9 jenderal besar menghela nafas, mereka tidak melewatkan setiap bencana petir, tetapi mereka tidak melihat kaisar. Ledakan. Gemuruh. Pada hari kedua setelah kesengsaraan surgawi Tang Sanxiao berakhir, kesengsaraan guntur dari Lone Star of the Fiend tiba. Pada hari ini juga Ye Chen menyadari Tao dan bangun, meninggalkan tubuh avatar dan dharmanya, dan terus bertukar guntur dan kilat, sementara dia pergi ke langit berbintang, setidaknya dia adalah menantu perempuannya. Jadi dia harus melindungi Tao. Ketika dia tiba, Ji Ningsuang sudah ada di sana, memegang pedang kekaisaran di tangannya. Meskipun dia sedikit linglung, siapapun yang berani melakukan kesalahan akan dibunuh olehnya. Dan kedatangan Ye Chen semakin mengejutkan dunia. 2 kaisar muda yang paling menakjubkan di surga berdiri di sini, yang akan membuat masalah, dan siapa yang berani membuat masalah. 5, tidak kurang. Kurasa setidaknya 6. Mungkin, itu akan menjadi kaisar muda. Sebelum bencana guntur berakhir, dunia mulai berspekulasi bahwa saat ini, pasti ada beberapa tongkat sihir tua, mengelus janggut mereka, dan membiarkan mereka berpura-pura menjadi senior. 6. Gumam Ye Chen, jika dia tidak salah menebak, akan ada 6. Meskipun Tianxia Lone Star kuat, masih jauh dari ambang batas seorang kaisar muda, dan pemahaman tentang Tao sangat penting. Seperti yang dia duga, itu adalah tubuh 6 kaisar, yaitu Kaisar Qing, Kaisar Nether, Kaisar Wuji, Kaisar Yukong, Kaisar Kekacauan, dan Permaisuri Teratai Merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran itu cukup tragis, dan fluktuasinya tidak kecil. Menantu perempuan dari keluarga Sengti hidup sesuai dengan prestise Tianxia, dan secara paksa menanggung bencana guntur. Ketika hukum kaisar terakhir menghilang, dia hanya memiliki nyala kecil roh primordial yang tersisa, yang dikumpulkan oleh Ji Ningsuang ke dalam lampu teratai. Orang-orang di dunia tidak pergi, tidak hanya mereka tidak pergi, tetapi mata mereka bersinar terang, karena tubuh momok datang, dan sepertinya mereka baru saja meninggalkan bea cukai. Kilat terkoyak, dan menyilaukan, bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Dia memiliki gaya seorang kaisar muda. Raja mengelus janggutnya, matanya cukup dalam. Dia tidak yakin, dan Ye Chen dan Ji Ningsuang sama-sama tidak yakin. Saudara muda, bagaimana menurutmu? Master Sekte Tongtian tersenyum, dan kucing itu berada di sudut kerumunan, dan datang untuk menonton kesengsaraan surgawi, tetapi dia tidak memiliki cukup penglihatan, jadi dia tidak yakin, tetapi dia pasti tidak akan lebih buruk dari Raja Manusia Kecil. Kemungkinan itu adalah seorang kaisar muda. Tubuh Chaos tersenyum sedikit. Keturunan dari seluruh surga, dia paling optimis tentang Xiao Yefan. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Dia sangat percaya bahwa ini adalah kebenaran. Maaf telat update, ada 2 chapter hari ini. Tanggal 17 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini.